supaya tidak muncul stunting baru. Hari ini Lombok Tengah ini, mohon maaf, kita bisa katakan berduka juga angka kita kalau bicara SKI, Pak Dokter ya. Bahwa di SKI tahun 2024 angka Lombok Tengah sudah 24,9% gitu. Tahun sebelumnya tahun 2023 kita 17,61%. Itu di SKI Survei Kesehatan Indonesia. Tetapi di sisi lain dengan teman-teman teknis di Puskesmas di EPPGBM, nanti mungkin Pak Dokter akan mengupas nanti lebih dalam. Angka kita ya alhamdulillah di bawah 10% ya Pak Dokter ya. Satu digit 9,9% lah gitu. Nanti beliau bisa mengupas berapa absolutnya. Tentu walaupun seperti itu jangan berdiam diri. Makanya kami dengan gerakan optimalisasi yang kami beri judul Operasi Genting gitu. Operasi Genting untuk optimalisasi pemanfaatan data keluarga berisiko stunting dalam pencegahan stunting supaya tidak muncul lagi stunting baru begitu. Itu gambarannya yang akan kita bahas pada hari ini gitu Mbak Kristi. Baik, ini berarti salah satu upaya konkret yang sudah dilakukan untuk Kabupaten Lombok Tengah ya, bagaimana mengumpulkan data-data untuk keluarga resiko stunting supaya nanti ke depannya tidak ada stunting yang akan bertambah lagi di Kabupaten Lombok Tengah. Tapi bisa nggak dijelaskan kepada pemirsa di sini Pak Kepala untuk yang keluarga resiko stunting itu kira-kira kriterianya seperti apa sampai dia bisa masuk ke dalam kriteria keluarga risiko stunting? Baik Mbak Kristi, jadi tadi saya sampaikan adalah kita pencegahan. Nah di pencegahan ini kami punya data KRS yang pola kami dalam menghasilkan data keluarga berisiko stunting itu ada perpal. Setiap tahun dilakukan 2 kali setahun. Kemudian di samping itu juga ada LCMIL namanya, elektronik siap nikah dan hamil gitu. Nah kami punya aplikasi namanya adalah Siga Mobile. Siga Mobile ini bisa dilakukan dengan 2 cara tadi itu. Satu dengan perpal, verifikasi validasi data setiap 2 kali setahun dalam rangka menghasilkan data yang update gitu. Supaya, karena dalam pencegahan ini kami punya rumus 4 pasti gitu. 4 pasti ini, pastikan sasaran. Siapa sasaran di Lombok Tengah itu? Apakah itu calon pengantin, apakah itu ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, itu pastikan. Lalu mereka yang kedua adalah pastikan di antara sasaran itu siapa yang berisiko gitu. Di samping siapa yang sudah stunting begitu. Nanti yang sudah stunting ini penanganan di teman-teman kesehatan ini lebih teknis. Tapi di kami ini siapa yang berisiko ini? Siapa yang berisiko stunting ini? Kami data, kami lakukan perpal, kami lakukan pendataan gitu. Melalui tadi itu. Nah, lalu kalau sudah ketemu orang-orang yang berisiko ini, apakah mereka yang berisiko ini terintervensi atau tidak gitu? Ada penanganan tidak gitu? Kalau dia ada, apa hasilnya? Itu dilaporkan. Itu 4 pasti. Pastikan dia dapat intervensi, penanganan, lalu pastikan pelaporannya, perkembangannya gitu. Kalau dia tidak dapat penanganan, kenapa begitu? Nah, dengan senjata 4 inilah kita mengawal dalam rangka bagaimana menekan serendah mungkin jangan sampai muncul lagi stunting baru di Lombok Tengah. Walaupun hari ini kalau kita bicara SKI ya kita naik ini sampai dengan 7%, hampir 6 ribuan orang lah naik balita kita ke stunting gitu. Tapi kita optimis dengan pola seperti ini kita sama-sama berkomitmen mengawal, kemudian kita lakukan intervensi sama-sama dengan mitra lainnya, dengan OPD lainnya, insya Allah kami optimis gitu. Itu gambar umumnya. Baik, berarti untuk data KRS ini sendiri tidak hanya terhenti pada saat pengumpulan data sih, namun juga sampai pemberian intervensi ya? Betul Mbak Kristi, betul sekali. Saya ingin menanyakan kabar dari Dinas Kesehatan Lombok Tengah, ini kalau misalnya kita berbicara terkait survei, ada data yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala, di sini untuk SKI kita cukup tinggi Pak, naik dari tahun sebelumnya 24,9%, tapi kalau dari EPPBGM di sini kita sudah masuk di bawah 10% gitu. Nah kira-kira kalau misalnya kita melihat Bapak selaku Kabid Kesehatan di Dinkes, untuk real faktanya di Lombok Tengah seperti apa kabarnya Pak? Ya, terima kasih Mbak Chelsea. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu sama masyarakat Lombok Tengah yang kita sangat berkomitmen ya, mulai dari dari pimpinan kita, dari Pak Bupati, Wakil Bupati, saya sampai di bawah semua berkomitmen bagaimana stunting di Lombok Tengah ini bisa dengan segera cepat ya kita tanggulangi. Terutama kami sedang penguatan di bagaimana pencegahan ya, terutama intervensi spesifik ya. Kemudian berbicara data ya, memang progres data kan ada 2 data, ada data survei. Kalau data survei ini kan memakai sampel ya. Ada data survei SSGI namanya, jadi survei status gizi Indonesia. Ada SKI namanya survei kesehatan Indonesia. Yang ini juga sebenarnya ada fluktuasi ya. Di awal dulu SSGI kita sempat menyentuh angka paling tinggi, 37%, 37,4% di Lombok Tengah, itu menjadi hitam lah dulu ya, tertinggi waktu itu di NTB. Jadi kemudian ada survei, setelah itu ada survei SKI.
yang kita juga cukup bagus, cukup drastis turunnya, kita berada di 17,4% SKI di tahun 2023. Iya. Kemudian di tahun 2024 kemarin ada survei SSGI namanya. Kita berada di naik lagi di 24,9%. Ya. Tetapi kita juga ada data sandingan, artinya data survei ini kan memakai sampel. Sedangkan data yang kita pakai untuk intervensi langsung terhadap sasaran untuk balita yang stunting ini kita memakai data EPPGBM. Ya. Data EPPGBM kita mulai dari tahun 2018 saya cerita. Dari 2018 kita menyentuh di angka 30%. Artinya ini kan total coverage kita, by name by address, kita punya nama, alamat dari balita yang mengalami stunting. Sempat kita turun di tahun 2019 itu 20%. 2020 naik lagi 27% gitu. Nah setelah di tahun 2020 kita terus bahu-membahu ya, di tataran kita posyandu kita semua perkuat. Alhamdulillah turun ya, mulai tahun 2021 kita berada di 21,81%. Turun lagi 1% di tahun 2022 itu sekitar 20,81%. Kemudian di tahun 2023 kita berada di 13,34%. Artinya ada progres yang cukup bagus. Kemudian di tahun 2024 kemarin kita berada hampir satu digit di 10, sekian persen. Dan alhamdulillah di tahun ini di awal kita sudah menyentuh satu digit, sempat di 9,18 ya. Terakhir di Oktober, karena tetap kita berada satu digit. Kenapa ada fluktuasi? Karena tergantung input data. Ya, jadi ketika input data itu 100%, otomatis pembaginya juga lebih rendah. Tapi tetap kita melihat angka absolut, artinya absolut di jumlah total berapa sih balita stunting kita. Saat ini kita Oktober kemarin sudah di 9,91%. Ya, data absolut kita kurang lebih balita stunting kita di Lombok Tengah 8.175. Yang tersebar di Kabupaten itu Lombok yang Tengah. tersebar di Kabupaten Lombok Tengah. Itu data absolut by name by address yang kita punya. Jadi terlepas kalau dua-dua data ini kita pakai. Biasanya kalau data survei ini kita pakai untuk perencanaan. Ya, itu yang dipakai untuk di nasional. Tapi kalau intervensi di bawah kita memakai data EPPGBM yang memang jelas balitanya di mana, alamatnya di mana, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa kita punya. Itu yang kita pakai. Nah, kemudian berbicara pencegahan, kami juga berupaya penguatan di intervensi spesifik saat ini, terutama penguatan di remaja. Karena stunting ini kan bukan tiba-tiba muncul, oh anak lahir stunting, enggak. Tapi anak dalam kandungan sudah bisa dideteksi dari awal, oh ini anak udah ada gangguan gizi sejak dalam kandungan, sejak dia masih jadi janin. Sehingga sekarang kita mulai perkuat di remaja. Ya, karena bagaimanapun remaja ini harus betul-betul kita pastikan menjadi remaja yang sehat ya. Terutama remaja yang tidak anemia. Karena cukup tinggi juga remaja anemia. Sehingga kita perkuat screening anemia, kemudian kita wajibkan terutama anak-anak remaja putri untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Dan ini sebenarnya capaiannya cukup bagus, tetapi di tataran kami juga harus mengakui ini capaian kami bagus, tetapi kok masih ketemu anak-anak anemia. Nah, pada kesempatan ini kami juga ingin sosialisasi ya kepada keluarga kami ya, Bapak Ibu yang punya anak remaja putri. Pastikan bahwa semua remaja putri SMP, SMA harus mengkonsumsi tablet tambah darah minimal. Itu minimal yang wajib. 1 tablet seminggu. Itu yang wajib untuk remaja putri. Karena apa? Ketika anak-anak remaja putri ini terindikasi, dideteksi dari awal dia sudah mengalami anemia, bisa dipastikan ya nanti ketika dia hamil, dia akan hamil menjadi anemia, bisa jadi hamil kek. Karena ini akan menjadi penyumbang nanti. Sehingga kalau kita pastikan remaja sudah sehat, tidak ada yang anemia, nanti kita perkuat lagi ketika nanti dia sudah masuk jenjang pernikahan yang di atas 19 tahun ya. Jangan sampai juga anak-anak kita menikah di usia dini. Ini cukup banyak ya. Cukup banyak. Sehingga kita pastikan juga anak-anak kita jangan sampai menikah di bawah 19 tahun. Ya, kita sosialisasi semua lintas sektor berupaya bagaimana supaya jangan sampai angka pernikahan ini sudah miris juga kita. Cukup tinggi angkanya di Lombok Tengah. Ya. Nah, kemudian kita perkuat di ibu hamil. Ibu hamil minimal harus
melakukan pemeriksaan kehamilannya minimal 6 kali selama kehamilan. Itu minimal. Tidak boleh kurang dari 6 kali. Dan 2 kali di kontak pertama, di kunjungan pertama ke puskesmas itu dia harus di USG. Tujuannya adalah yang pertama USG itu untuk memastikan hamil apa tidak. Ya kadang-kadang masyarakat kita juga gitu. Dia pikir PPTS itu menjadi alat diagnosa pasti hamil. Jadi PPTS itu bukan alat diagnosa tapi alat screening. Tetapi untuk memastikan dia hamil adalah harus dengan USG. Dan memastikan kondisi janinnya apakah sehat, apakah di dalam kandungan kah, ataukah di luar itu dengan USG. Kemudian nanti di kunjungan ke-6 dia juga harus USG. Kunjungan ke-5 ya di trimester ketiga. Itu yang kita langkah-langkah ini. Termasuk juga nanti kita penguatan ketika ada terindikasi memang balita kita sudah stunting, itu yang kita intervensi, ada PMT dan sebagainya. Oke, baik, ini jadi tentunya untuk menangani stunting ini benar-benar dimulai dari akarnya Pak ya, dan ini tidak bisa dengan bekerja sendiri saja, namun juga sinergitas dari beberapa kolaborasi dari Dinas Kesehatan dan juga DP3P2KB, sehingga mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kira-kira ada nggak sih dari Pak PLT Kepala DP3P2KB sering menemukan tentang ini, kalau misalnya kita validitas data, sering nggak menemukan perbedaan-perbedaan data yang ada di Dinas Kesehatan dan juga di BKKBN, sehingga itu bagaimana DP3P2KB memastikan itu akurasi data dan juga sinkronisasi data. Baik Mbak Kristi. Baik, izin Pak pemirsa yang kami hormati, kami banggakan, kami sampaikan bahwa mutlak di dalam pelaksanaan intervensi ini kita berbasis data gitu. Dan memang di kami ini adalah sekretariat TTPS. Di TTPS itu tim percepatan penurunan stunting itu ada sekitar 14 OPD terkait mitra kami yang terus intent masuk di dalam keanggotaan TTPS itu secara berjenjang dari kabupaten, kemudian di kecamatan dan di desa itu ada gitu. Nah terkait dengan data tersebut itu memang